Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Adi Yahya dengan NIM 2307004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Machine Learning dengan judul Sistem Prediksi Tingkat Kriminalitas Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada dataset dan EDA. Total recordnya itu 500 data dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Jumlah fiturnya itu 11, 9 fitur plus 2 fitur baru. Distribusi kelasnya seimbang, rendah 167, sedang 167, tinggi 166. Sumber data saya ambil dari BPS plus Polda Jabar. Referensinya datanya itu dari 2020 hingga 2024. Di sini ada 4 insight utama EDA. Yang pertama, korelasi ekonomi. Pengangguran lebih dari 10% dan kemiskinan lebih dari 12%, maka probabilitas kriminalitas tinggi sangat besar. Yang kedua, deterrence effect. Rasio polisi lebih dari 2,5 per 10.000 dan penerangan lebih dari 70%, yaitu hampir seluruhnya kriminalitas rendah. Yang ketiga, disparitas kasus. Kasus tinggi vs rendah sama dengan selisih 7 kali lipat, signifikan secara statistik. Yang keempat, dominasi pencurian. Pencurian lebih dari 20% jadi jenis kejahatan terbanyak, disusul penipuan dan narkoba. Yang ketiga yaitu metode dan pengembangan model. Di sini alur machine learningnya, yang pertama dataset 500 record, lalu ke preprocessing OHE plus IQR, lalu ke fitur engineering plus 2 fitur baru, kemudian training 3 algoritma, lalu evaluasi CV plus metrik, dan membuat aplikasi Streamlit. Perbaikan preprocessing UAS via UTS. Yang pertama ada encoding, label encoder menjadi one hot encoder, outlier tidak ada menjadi IQR based capping, fitur engineering tidak ada menjadi plus 2 fitur baru, validasi single split menjadi stratified k-fold CV. Selanjutnya itu hasil evaluasi model. Di sini logistic regression mempunyai akurasi sebesar 84%, random forest 95%, gradient boosting 96%, dan saya memilih random forest karena akurasinya mencapai 97%. Yang kelima yaitu implementasi aplikasi Streamlit. Yang pertama, login sederhana, yang kedua input data dan prediksi, yang ketiga tampilan dataset, yang keempat visualisasi interaktif, yang kelima upload CSV bonus, yang keenam evaluasi model. Terakhir yaitu kesimpulan dan smart city. Kesimpulannya itu akurasi meningkat 95% menjadi 97% setelah optimasi. Fitur engineering terbukti meningkatkan performa model secara signifikan. Gradient boosting kompetitif di 96%, namun RF lebih cepat untuk real time. Hanya 3 misklasifikasi dari 100 sampel. Tidak ada false negatif berbahaya. Selanjutnya itu cross validation 5 volt, standar deviasi 0,9%, metode model stabil, tidak overfit. Aplikasi Streamlit memenuhi seluruh kriteria wajib plus bonus. Dampak smart city-nya yaitu yang pertama smart governance, pengambilan keputusan keamanan proaktif berbasis data. Yang smart living, keamanan warga lebih merata dan terencana. Lalu ada efisiensi anggaran, alokasi sumber daya, dan daya keamanan tepat sasaran. Lalu risiko mitigasi, threshold confidence 85% plus, dan retraining di tiap semester. Privasi terjaga, data agregat, undang-undang PDP, audit independen berkala. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem prediksi kriminalitas. Yang pertama kita masukkan username dan password dulu. Lalu di menu beranda ini ada total data yang saya buat adalah 500 ekor dengan 12 fitur, dan algoritma random forest menjadi yang terbaik. Di sini ada perbandingan modelnya, itu ada random forest, gradient boosting, decision tree, KNN, dan logistic regression.
Di sini ada distribusi tingkat kriminalitasnya. Selanjutnya itu di menu dataset dan EDA. Di sini ada bisa menampilkan beberapa baris dataset. Lalu ada statistik deskriptifnya dan visualisasi EDA. Di sini ada distribusi tingkat kriminalitas dan proporsi tingkat kriminalitas. Lalu ada histogram fitur, kemudian box plot, korelasi, lalu bar chart wilayah. Kemudian menu selanjutnya itu training dan evaluasi, perbandingan model machine learning. Di sini ada rainforest, regression, KNN, decision tree, dan gradient boosting. Selanjutnya itu ada visualisasi perbandingan performa, lalu ada confusion metric dan fitur importance, lalu pengacakan overfitting, random forest statusnya normal, gradient boosting normal, decision tree normal, KNN normal, lalu logistic regression normal, lalu ada cross validation. Ini ada random forest, gradient boosting, decision tree, KNN, dan logistic regression. Menu selanjutnya itu prediksi. Misal di sini jumlah kasus kriminalnya itu berada di angka 79, kepadatan penduduknya ada 4.700 jiwa per kilometer persegi, lalu tingkat penganggurannya ada di 8%, tingkat kemiskinan 10%, rata-rata lama sekolah 8 tahun, jumlah polisi per penduduknya 2,50, cakupan penerangan jalannya yaitu misalnya 70%, konsumsi alkohol ilegal 5%. Jenis kriminalitasnya di sini misalnya yaitu pencurian. Sini prediksinya yaitu tingkat kriminalitas sedang. Rekomendasi Smart City-nya tingkatkan intensitas patroli di titik rawan, optimalkan cakupan penerangan jalan, evaluasi program pengentasan pengangguran, dan pasang CCTV di lokasi strategis. Selanjutnya itu ada analisis Smart City. Yang pertama itu bagaimana model membantu Smart City. Di sini ada smart governance, smart living, dan integrasi teknis. Selanjutnya manfaat sistem, manfaat bagi pemerintah, ada juga manfaat bagi masyarakat dan faktor paling berpengaruh. Selanjutnya itu resiko prediksi salah dan langkah mitigasi. Lalu ada privasi data. Privasi data yang pertama anonimasi data, kepatuhan regulasi, minimasi data, transparansi algoritma, kontrol akses, dan retensi data terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam demonstrasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.